وبركاته. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة
مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna, dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, dengan keadaan muslim, kecuali dengan keadaan muslim. Fa nasdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada Syekh Adil beserta rombongan yang kami hormati, kepada Kiai Haji Susyanto SPD MM yang kami hormati, kepada para alim, para ulama, ustadz, ustazah yang kami hormati, kepada para jajaran pejabat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami hormati, dan kepada para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya kami di sini mewakili sebagai panitia. Tidak banyak yang ingin kami sampaikan kepada hadirin sekalian. Mari kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada kita. Di hari Jumat ini, hari berkah ini, Allah mengumpulkan kita di majelis yang sungguh luar biasa, dengan tamu istimewa, dengan saudara istimewa. Bahkan acara ini tidak ada rencana sebulan ataupun 2 minggu yang lalu. Bahkan ini acara ini adalah acara yang sungguh luar biasa. Salam serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, suri teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada para umatnya yang selalu istiqamah menuntut sunnah beliau hingga akhir hayatnya. Di sini kami ingin menyampaikan dengan tujuan acara safari dakwah dengan Syekh Adil Al-Bahri beserta tim Cinta Amal Al-Aqsa, Amal Cinta Al-Aqsa, yang diselenggarakan pada hari ini, ingin menyampaikan beberapa tujuan. Yang pertama adalah silaturahmi. Dengan adakannya acara ini dari Syekh Al-Bahri dan tim Cinta Al-Aqsa ingin bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Mansurah, ya, dengan keluarga Al-Mansurah, bahkan sampai saudara-saudara Al-Mansurah, sehingga dengan silaturahmi ini menjadikan kekeluargaan bagi kita. Dan selanjutnya adalah mensyiarkan dakwah Islamiyah, yang nanti kita akan melihat paparan-paparan
dan akan menyampaikan beberapa ataupun kondisi-kondisi kabar dari saudara-saudara kita di Palestina. Dan juga insya Allah dari tim Cinta Al-Aqsa akan mengajak kepada kita semuanya untuk bisa membantu, entah itu dari doa, dari harta. Maka nanti ya, apabila di hadapan panjenengan, di samping panjenengan kok ada kotak infak, silahkan sisihkan harta yang banyak, jangan harta yang sedikit, harta yang cukup, jangan harta yang kurang, untuk saudara-saudara kita. Dan kami mewakili panitia penyelenggara Safari Dakwah Muharram dengan Syekh Adil Al-Bahri bersama tim Cinta Al-Aqsa meminta maaf apabila dari penyelenggaraan ini tidak memuaskan para hadirin semuanya, dari tempat pelaksanaan, penyambutan tamu, bahkan kelihatannya banyak yang kurang ataupun kekurangan tempat duduknya. Moga-moga dengan tempat duduk yang enak maupun sulit menjadikan keberkahan kita dan menambahkan pahala buat kita di dalam majelis ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kami meminta maaf untuk segenap panitia apabila prasarana dan sarana tidak memuaskan bagi panjenengan. Semoga ini menjadikan pelajaran bagi kita untuk lebih baik lagi di acara selanjutnya. Dan kami mengharapkan tidak hanya hari ini saja bagi tim Amal Cinta Al-Aqsa untuk mengadakannya di sini. Semoga ini menjadi awal dan penerusnya juga insya Allah akan diadakan kembali seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mewakili dari panitia penyelenggara. Apabila ada banyak kesalahan dan kehilafan dari kami, mohon maaf. Selebihnya itu ada kelebihannya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أبا كبر ما شاء الله، كيف حالكم؟ بهس عرب، كيف حالكم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أنا اليوم في سعادة كبيرة جدا جدا لأنني بين إخواني وآباء الكرام في هذا المعهد المبارك الطيب المثمر، معهد المنصورة. Alhamdulillah, Syekh di sini merasakan kebahagiaan yang luar biasa sekali karena bisa hadir di pondok yang mubarak, pondok yang sudah menelurkan kader-kader ulama juga insyaallah, yaitu Pondok Al-Mansur yang ada di Banjarnegara. فأحمد الله سبحانه على هذه النعمة، ثم أشكر الشيخ الكريم أستاذ هذا المعهد الشيخ أبو محمد جزاه الله خيرا، والأساتذة الكرام على هذه الدعوة وكرم الضيافة. Dan alhamdulillah Syekh juga mengucapkan terima kasih banyak kepada asatidzah semuanya, kepada Ustadz Susianto Abu Muhammad yang telah melaksanakan penyambutan yang luar biasa sekali. ونستغل هذه الفرصة في أن نذكر أنفسنا ونحيي قلوبنا بذكر الله، وذكر الله الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. Dan juga Syekh akan memanfaatkan waktu pada siang hari ini untuk mengingatkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatnya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. هل تعلمون أن الله يحبكم؟ Sekarang kita tahu enggak bahwa Allah itu sebenarnya mencintai kita? كيف ذلك؟ Bagaimana caranya biar kita tahu? من أحبه الله وفقه لطاعته. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala dicintai, barang siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikannya taufik untuk taat kepada Allah. إذا أحبك الله جعلك من أهل الذكر. Dan apabila Allah mencintai kita, maka Allah akan menjadikan kita sebagai ahli-ahli zikir, من أهل القرآن.
menjadikan kita menjadi ahli-ahli Quran, من أهل العلم, menjadikan kita sebagai ahli-ahli ilmu, من أهل الصلاة, menjadikan kita sebagai ahli-ahli salat dan ahli salawat. وهؤلاء هم أحباب الله. Dan mereka itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. وإذا أحبك الله ماذا يكون؟ Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? غفر لك ذنوبك, Yang pertama adalah akan dihapus dosa-dosa kita. رزقك, Yang kedua, kita diberikan rizki oleh Allah. رفعك, Yang ketiga, kita derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. ورضي عنك. Dan yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala ridho atas kita. ثم يوم القيامة تكون من أهل الجنة. Dan di hari kiamat semuanya menjadi ahli jannah. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya hak mereka adalah Jannatul Firdaus. الآن سكرنك بأس أندلس وأنت تذكر الله، الله يذكرك باسمك أمام الملائكة. Dan sekarang jika kita menyebut nama Allah, berzikir dengan nama Allah, maka Allah akan menyebutkan nama kita di hadapan para malaikat. ما شاء الله. تخيل رئيس إندونيسيا أو ملك كبير يذكرك في التلفزيون، كل الناس يسمعون، كيف أنت تفرح؟ Coba sekarang bayangkan kalau nama kita disebutkan oleh presiden, oleh seorang raja yang terkenal disebutkan di depan televisi, pasti kita bahkan bangga sekali. ربما من الفرحة تطير في السماء. Mungkin saking senangnya sampai mabur kata saya. وهذا بشر مسكين مخلوق مثلي ومثلك، يأكل ويشرب ويدخل حمام ويموت. Dan sedangkan kita manusia biasa gitu. Kita miskin, kita masuk hamam, kita makan, dan kita suatu saat juga akan mati sebenarnya. لكن حين تذكر الله، الله سبحانه ملك الملوك الغني الكريم العزيز الجليل الوهاب يذكرك أنت ويثني عليك. Tetapi ketika Allah sudah mencintai kita, Allah yang maha agung, maha luar biasa, maha segalanya ini menyebut nama kita di hadapan para malaikat. فنحن الآن في نعمة عظيمة لا يعلمها إلا الله. Maka sesungguhnya kita sekarang sedang dalam keadaan yang nikmat yang sangat luar biasa sekali, yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. مجالس الذكر تحضرها الملائكة الآن، ملائكة معنا. Ketika kita menghadiri majelis-majelis zikir, majelis-majelis mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hadir di antara kita para malaikat sekarang ini. ويغفر الله ذنوب كل أهلها. Dan juga menghapuskan, memaafkan semua dosa-dosa orang yang hadir di dalam majelis zikir tersebut. وينزل عليهم السكينة والطمأنينة والسعادة. Dan diturunkan kepada orang-orang yang hadir di majelis zikir tersebut as-sakinah, kedamaian di dalam hatinya, tumakninah, kekhusyuan untuk beribadah bagi orang-orang yang hadir di majelis tersebut. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Yang artinya adalah ketika seseorang itu merasakan kekhusyuan, merasakan ketenangan, itu hanyalah dengan zikir Allah. Maka benar hanya dengan zikir Allah lah hati kita dapat menjadi tenang. أكثر الناس اليوم مشغولون بالدنيا. Kebanyakan orang sekarang sibuk dengan dunianya, أو مشغولون باللهو والغفلة. atau sibuk dengan kesia-siaan dan kelalaiannya. نوم، Tidur kata saya, لعب، bermain-main,
TV, nonton TV, Facebook, Instagram, Facebookan, Instagram, masya Allah. الله المستعان. أنت الله اختارك لتكون من أهل القرآن. Sedangkan kalian atau hadirin yang hadir di sini, Allah memilih kita semua yang hadir di sini sebagai ahli Quran. هذه أعظم نعمة بعد الإسلام. Dan sebaik-baik nikmat setelah Islam adalah ahli Quran. أن الله يوفقك أن تكون من أهل القرآن ومن طلاب العلم. Bahwasanya Allah telah memberikan kita taufik, persetujuan agar kita menjadi ahli Quran dan juga ahli zikir. وقتك كله لله. Semua waktu yang dipunya itu milik Allah Subhanahu wa taala. أذنك لا تسمع إلا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan telinga kita tidak mendengar kecuali perkataan qala Allah, perkataan Allah, dan qala Rasul, dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. محافظ على الصلوات. Yang sudah menjaga salat, متبع للأخلاق. Yang sudah menjaga akhlaknya, مقتد برسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang sudah mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والله هذه أعظم نعمة في الدنيا. Maka demi Allah, kata Syekh, ini adalah nikmat yang paling besar di muka bumi ini. الدين والاستقامة. Yaitu agama dan istiqomah. أعظم من نعمة المال. Itu lebih besar lagi nikmatnya daripada nikmat harta. نعمة البيت. Nikmatnya rumah, السيارة. nikmatnya mobil, الزوجة. nikmatnya istri. نعم نعمة الدين أعظم النعم. Maka benar, nikmatnya agama itu adalah sebaik-baiknya dan nikmat yang paling besar kita rasakan. لأنك بالدين والقرآن والذكر في الدنيا تكون من السعداء. Karena dengan kita mengamalkan agama, kita mempelajari Al-Quran dan agama kita, maka hidup di dunia ini kita akan hidup sebagai orang-orang yang bahagia. وفي الآخرة مع الأنبياء مع محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. Dan di akhirat nanti, di dunia bahagia, di akhirat nanti kita akan berkumpul dengan para nabi, dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قولوا الحمد لله. Maka katakanlah alhamdulillah. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة هكذا كانت حياتهم صلاة وذكر وطاعة. Dulu Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat hidupnya seperti ini, sholat, berzikir, dan juga bertaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. قال الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Yaitu orang-orang yang tidak melalaikan mereka tijarah mereka. Jadi meskipun mereka bertijarah, berdagang, itu tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga adalah orang-orang yang pada suatu saat nanti mereka sangat takut ketika hati mereka terbalik dari awalnya taat menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان عنده غلام صغير يمكن عمره 10 سنوات يخدمه. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada bersama beliau itu seorang anak kecil yang mungkin usianya 10 tahun yang berkhidmah kepada beliau. اسمه ربيعة بن كعب. Namanya adalah Rabi'ah ibnu Ka'ab. يخدم النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بالماء بالطعام بنعل الرسول صلى الله عليه وسلم. Beliau Rabi'ah bin Ka'ab itu berkhidmah kepada Rasulullah, mengambilkan minum, mengambilkan makanan, mengambilkan sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أراد أن يكافئه وأن يعطيه جائزة. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan anak tersebut sebuah hadiah. قال له يا ربيعة سلني اطلب ماذا تريد وأنا أعطيك.
Rasulullah SAW bertanya kepada Rabi'ah, wahai Rabi'ah, minta kepadaku, kamu pengen apa? Tak tumbaske, kata Rasulullah. Wa nahnu na'lam anna Rasulullah alaihi salatu wasallam huwa akramul khalq. Dan kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling mulia di muka bumi. Rabi'ah yufakkir. Ayo. Rabi'ah, kemudian Rabi'ah berpikir gitu. Ditanya Rasulullah pengen apa? Rabi'ah akhirnya mikir. Mada atlubu min Rasulillah alaihi salatu wasallam akramul khalq. Apa yang kira-kira mau saya minta kepada Rasulullah, orang yang paling mulia ini, kata Rabi'ah. Atlub al-bait, apa aku minta rumah saja? atau al-ibil wal khayl? Ayo, atau minta unta, kata Rabi'ah. Atau al-mal, ataukah minta harta? Zaujah, ataukah istri? Naam. Lau talaba أي شيء من رسول الله عليه الصلاة والسلام سيعطيه وزيادة. Karena dia tahu ketika dia minta apapun kepada Rasulullah SAW, Rasulullah akan memberikannya, bahkan ditambahi oleh Rasulullah. لكن هذا الغلام الصغير ماذا يطلب من رسول الله؟ Tetapi karena Rabi'ah ini masih anak kecil 10 tahun, dia nggak tahu apa yang harus diminta kepada Rasulullah SAW. قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. Maka yang dijawab apa ketika ditanya seperti itu? Rabi'ah berkata, wahai Rasulullah SAW, aku minta ditemani olehmu nanti di surga. Itu jawaban beliau. Allahu Akbar. Ya طلاب العلم, أنتم في خير عظيم. الله سبحانه رزقكم أن تسمعوا القرآن وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. Wahai para thalibul ilm, di sini santri-santri, kalian ini, kita semuanya ini merupakan dalam keadaan yang luar biasa sekali karena Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita untuk mempelajari agama Allah. Tullabul ilm hum ahbabullah. Dan tulabul ilm dan santri-santri ini merupakan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa hum aqrabun nas wa a'rafun nas billah. Dan mereka adalah orang yang paling dekat dan orang yang mengetahui sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu. Wahum warathatul anbiya. Dan para thalabul ilm ini merupakan legasinya para nabi. Kullu man fis samawati wal ard yastaghfir li talibil ilm. Semua yang ada di muka bumi dan ada di langit itu semua memohon ampunan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Hadhihi an-namlah التي في الأرض والعصفور الذي في الشجرة والحيوانات والجمادات كلها تستغفر لك. Ada semut di bawah, ada burung di pohon, semua hewan, semua jamadat yang ada di muka bumi ini mereka memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para talibul ilm. Talibul ilmi huwa aqrabun nas ila Allah. Dan talibul ilm, orang yang menuntut ilmu, adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlul Quran ahlullah. Dan ahlul Quran, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran merupakan ahlullah. Wa hum ma'al malaikah. Dan mereka para hufadzul Quran ada bersama dengan para malaikat. Ma'as safaratil kiramil bararah. Bersama dengan safaratul kiramil bararah, yaitu para malaikat. Yaumul qiyamah kullun nasi yahrubuna min abaihim wa ummahatihim. Di hari kiamat nanti semua orang itu kabur dari bapaknya, dari orang-orang yang dia cintai. Illa hafizul Quran yaumul qiyamah yabhath an abihi wa ummihi hatta yulbisuhu tajul karamah. Kecuali para hafizul Quran yang justru malah mencari orang tuanya, mencari bapaknya, ibunya untuk mengenakan mahkota dari emas. Man minkum tulab, man minkum yuhibbu abahu wa ummahu. Siapa di antara kita yang cinta dengan bapak dan ibunya? Yarfa' yadahu. Silakan angkat tangan. Masya Allah. Fi hunak wahid ma yuhibbu abahu wa ummahu. Ada satu di situ yang enggak angkat tangan, enggak cinta bapak ibu ini. Alladhi yuhibbu abahu wa ummahu alaihi bihifdzil Quran.
Maka bagi siapa yang mencintai bapak dan ibunya, maka hendaknya menghafalkan Al-Quran. حتى يأتي يوم القيامة فيلبس أباه وأمه تاج الكرامة. Maka sampai datangnya hari kiamat, maka mereka yang menghafalkan Al-Quran akan mengenakan orang tuanya dengan mahkota kemuliaan. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Di hari itu nanti seseorang akan lari kabur tunggang langgang, meninggalkan akhinya, meninggalkan saudaranya, meninggalkan ibunya, meninggalkan orang yang dia cintai. Dan setiap manusia pada saat itu ada perkara yang menyibukkannya masing-masing. في يوم القيامة إذا تريد الحسنة تذهب إلى أبيك أمك أصحابك زوجتك أبنائك كلهم يهربون نفسي نفسي. Di hari kiamat, ketika kita menginginkan kebaikan, kita mendatangi orang tua kita, mendatangi istri, anak, saudara-saudara kita, mereka sudah kabur kemana-mana, punya urusannya masing-masing. كل الناس والأصحاب يهربون ويأتي القرآن يأخذ بيدك إلى الجنة. Semua orang di muka bumi ini kabur dengan urusannya masing-masing, kecuali datanglah Al-Quran yang selama ini kita baca, mengambil tangan kita, menuntun kita menuju ke surga. قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena itu akan menjadi syafi', penolong kita nanti di hari kiamat. يوم القيامة الله سبحانه يجمع كل الناس من آدم إلى آخر مخلوق. Di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan semua manusia dari Nabi kita Adam alaihissalam sampai akhir makhluk terakhir. في مكان واحد. Di satu tempat. كلهم خائفون. Setiap orang pada saat itu takut apa yang akan terjadi kepada mereka. فقراء ضعفاء مساكين. Entah itu orang fakir, orang yang dhaif, orang yang lemah, dan juga orang yang fakir miskin. الملوك والرؤساء والأغنياء والفقراء جميعا. Mau raja-raja, mau orang-orang kaya, mau orang miskin, semuanya dikumpulkan di satu tempat oleh Allah Subhanahu wa taala. في تلك اللحظة الله سبحانه ينادي من. Sedangkan di saat itu Allah Subhanahu wa taala ketika mengumpulkan semua orang itu, siapa yang Allah Subhanahu wa taala panggil? ينادي حافظ القرآن. Disitulah Allah Subhanahu wa taala memanggil para hafidh Al-Quran. الله يقول لك فلان قم. Pada saat itu Allah berkata kepada kalian, kepada kita semuanya, wahai fulan, berdirilah. تقوم أمام كل الخلق والأنبياء والصحابة. Berdiri di antara atau di hadapan para nabi dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. ويقول الله لك اقرأ. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada kita untuk membaca, Iqra. ماذا تقرأ؟ Apa yang akan kita baca? القرآن الذي كنت تقرأه في الدنيا. Yang kita baca adalah Al-Quran yang sudah kita baca di dunia ini. الله ما أعظمها من شرف عظيم أن تقوم أمام الله وأمام الخلق تقرأ كلام الله. Maka kemuliaan apa lagi yang bisa menandingi kemuliaan ini? Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan semua makhluk, di hadapan para nabi, dan kita diminta untuk membaca Al-Quran di hadapan mereka semuanya. تبدأ تقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وفي كل آية الله يرفعك درجة 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 حتى تصل أعلى الجنة. Masya Allah. Dan ketika kita membaca itu, kita baca sebagaimana tadi yang dibaca Syekh,
di setiap ayat yang kita baca Allah Subhanahu wa taala mengangkat kita derajat sampai kita pada derajat yang paling tinggi. قال النبي عليه الصلاة والسلام يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. Masya Allah. Sedangkan sabda Nabi SAW, beliau bersabda, bacalah Al-Quran dan tartilkanlah sebagaimana kamu tartilkan selama di dunia. Maka derajatmu dan juga tingkatanmu itu sesuai dengan akhir surat atau akhir ayat yang kita baca. هل تعرف أن آية واحدة من كتاب الله تحفظها أو تقرأها أفضل من سيارة؟ Apakah kita tahu bahwasanya satu ayat yang kita hafalkan, kita baca dan kita hafalkan dan kita amalkan itu lebih mahal daripada satu buah mobil. اسمع هذه القصة. Maka dengarkanlah kisah ini dari Syekh. النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد مع الصحابة. Suatu hari Nabi SAW bersama para sahabat duduk bersama di dalam masjid. قال لهم من يحب أن يخرج إلى هذا الوادي ويأخذ أو يكون له ناقتين. Dan Rasulullah SAW berkata kepada mereka, barang siapa di antara kalian yang mau untuk berangkat menuju ke wadi itu sumber, dan untuk menanamkan atau mengambil 2 nabatain, 2 bibit tumbuhan. الصحابة كلهم يقولون نحن يا رسول الله كلنا نريد. Dan para sahabat menjawab, oh kita mau semuanya Rasulullah. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا إن يمشي أحدكم إلى المسجد يتعلم أو يقرأ آية من كتاب الله خير له من ناقة وآيتين خير له من ناقتين. Maka Rasulullah SAW bersabda pada saat itu, di antara kalian ketika kalian melakukan perjalanan menuju ke sebuah majelis ilmu untuk menghafalkan Al-Quran, untuk mentartilkan membaca Al-Quran, itu lebih baik daripada naqah, satu kendaraan atau nakoten. Naqah itu adalah seperti keledai. الناقة مثل اليوم أجمل سيارة. Sedangkan dulu kendaraan itu kan pakai naqah itu. Sedangkan kalau sekarang ini ya kita bisa bahasakan naqah itu adalah kendaraan yang paling berharga. ما هي أجمل سيارة؟ Apa? Mobil yang paling bagus apa? موبيل منتاب. Mobil mana? Ferrari. Lamborghini. ما شاء الله. آية واحدة من كتاب الله آية تقرأها تحفظها أفضل من لامبورغيني. Masya Allah. Satu ayat yang kita baca itu lebih baik ternyata daripada Lamborghini tadi. Masya Allah. ما شاء الله ما شاء الله. أين القلوب الحية المؤمنة التي تقرأ القرآن تشعر الأجر العظيم من الله. Nah, sekarang tinggal mana hati seorang yang mukmin itu ketika dia membaca Al-Quran maka dia merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. لو كان هناك رجل غني هنا عند معهد يقول الذي يأتي إلى هنا أنا أعطيه مليون ما شاء الله هل يبقى أحد هنا كلنا نهرب. Coba sekarang kalau di waktu yang sama sekarang ada salah satu juragan di kampung umpamanya bilang, ayo sekarang yang datang ke tempatku saya kasih 1 juta. Apakah di sini yang dari tempat ini akan kabur ke sana semuanya apa bagaimana? نعم جميعا نتسابق. Maka semuanya juga akan kabur gitu, meninggalkan kita. لكن أهل الإيمان يتسابقون ولكن ليس إلى الدنيا يتسابقون إلى الجنة. Sedangkan orang-orang yang beriman mereka betul berlomba-lomba tetapi tidak berlomba-lomba untuk dunia melainkan berlomba-lomba untuk jannah. يتسابقون في حفظ القرآن. Mereka berlomba-lomba untuk menghafalkan Al-Quran, قيام الليل, untuk melakukan qiyamul lail, صيام النوافل, dan juga untuk melakukan puasa-puasa sunnah, بر الوالدين, untuk melakukan birrul walidain, الإحسان للمسلمين فقراء والمساكين, dan juga melakukan ihsan atau bersedekah untuk orang-orang muslim, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Maka hendaknya dalam kebaikan itulah orang-orang yang berlomba-lomba itu melakukan perlombaannya. Talibul ilm huwa al-mujahid fi sabilillah.
Sedangkan talibul ilm, orang yang menuntut ilmu, mereka adalah orang-orang yang mujahid fi sabilillah. Huwa man yu'allimun nas ad-din. Dan dialah talibul ilm inilah yang akan mengajarkan orang-orang itu terkait agama Islam. Al-yawm antum fi hadzal ma'had tullab. Dan alhamdulillah sekarang hari ini kita semua yang ada di ma'had ini, kita semua adalah tulab, para penuntut ilmu. Wa ghadan ba'da sana, sanatayn, 3 sanawat antum muallimun. Dan insyaallah besok setelah 2 tahun, 3 tahun kita semuanya, kalian semuanya hadir di sini, adik-adik semua akan menjadi muallim-muallim, para pengajar-pengajar. Minkum man yakun imam lil masjid. Mungkin sebagian ada yang menjadi imam di masjid. Wa minkum man yakun khatib. Ayuhan nas, taqullah. Masyaallah. Dan mungkin beberapa dari kita akan ada yang jadi khatib. Ayuhan nas, ittaqullah. Seperti itu kata Syekh. Wa minkum man yakun mudir al-ma'had. Masyaallah. Dan mungkin beberapa akan menjadi mudir ma'had, menjadi kiai di pondoknya, masyaallah. Wa minkum man yakun muallimul Qur'an, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Dan mungkin sebagian dari kita akan ada yang menjadi muallim Al-Qur'an, pengajar Al-Qur'an, karena sebaik-baik orang yang mengajarkan itu adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Nata'allamul Qur'an wa nu'allimuhu lil muslimin. Yaitu tersebarnya ketika kita mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada umat muslim. Sa'utikum qissatan jamilah. Insyaallah saya akan menceritakan kisah kepada kita. Qissatu Abdullah ibnu Abbas as-sahabiyul jalil. Kisahnya Abdullah ibnu Abbas, salah satu sahabat yang agung. Abdullah ibnu Abbas mata ar-Rasul alaihi salatu wassalam wa huwa saghir, umruhu 13. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu meninggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usianya yang masih kecil, 13 tahun. Kana indahu ilmun qalil. Ketika beliau ditinggal oleh Rasulullah, baru punya ilmu sedikit saja dari beliau. Abdullah bin Abbas yuridu an yata'allama al-ilma wa yahfaz al-Qur'an. Sedangkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ingin menghafalkan Al-Quran dan juga ingin mempelajari ilmu syariat. Dhahaba ila sadiqih. Maka dia pergi kepada salah satu temannya. Qala ya sadiqi, ta'ala ma'i nadhhab ila as-sahabah nata'allamu al-ilm wa nahfadhu al-Quran. Maka di situ dia mengajak temannya untuk berpergian atau untuk pergi menuju ke para sahabat Nabi yang masih hidup pada saat itu untuk mempelajari ilmu syar'i dan menghafalkan Al-Quran. Sadiquhu kana kasulan. Sedangkan temannya Abdullah bin Abbas ini orangnya malas. Yuridu an-naum, pengennya tidur aja. Wal la'ib wat ta'am, dan juga pengen main-main dan juga pengen makan. Qala la urid ya, idhhab anta ya Abdullah. Dia berkata kepada Abdullah bin Abbas, aku tidak mau mengikutimu, pergi aja sendiri katanya. Limadha tatlub al-ilm mawjud Abu Bakr, Umar, Uthman, Abu Hurairah, sahabat kibar ulama. Khalas. Ngapain kamu belajar ilmu? Masih ada Abu Bakar, masih ada Umar bin Khattab, masih ada sahabat-sahabat yang lain. Udah cukup, enggak perlu kita katanya. Ibnu Abbas indahu himmah lam yasma' li hadzal kasul. Dan Abdullah ibnu Abbas alhamdulillah memiliki semangat yang kuat dan dia tidak mau mendengarkan teman yang malas-malasan tersebut. Dhahaba yatlubul ilm, maka dia pergi untuk menuntut ilmu. Ila kulli sahabah, kepada setiap sahabat yang ada pada saat itu. Wa yahfazul Quran, dan menghafalkan Al-Quran. Wa yata'allamu hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mempelajari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas sara akbarul ulama, dan Abdullah ibnu Abbas menjadi salah satu ulama yang paling agung di jajaran para sahabat. Indama mata sahabat kibar, Ibnu Abbas huwa a'lamus sahabat. Ketika para sahabat sudah meninggal, sahabat yang kibar, yang sudah sepuh, sudah pada meninggal, maka Abdullah ibnu Abbas lah menjadi salah satu sahabat yang paling a'lam di antara yang lainnya. Abdullah ibnu Abbas kana yajlis fi Makkah halaqah alaf tulabul ilm yastami'una ila al-Quran, tafsir, ulum hadith. Ketika Abdullah bin Abbas yajlis atau duduk di satu tempat di Mekah,
itu ada 1000 thalibul ilm, ribuan thalibul ilm yang duduk bersama beliau untuk mendengarkan Al-Quran dan mempelajari hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. وفي يوم كان هناك ناس كثير في مكة يجلسون في حلقة ابن عباس. Dan di suatu hari ada orang yang banyak sekali duduk di majelisnya, di halaqahnya Abdullah bin Abbas. جاء رجل يريد أن يدخل لا يستطيع يقول ما هذا الزحام ما السبب؟ Seseorang ingin masuk ke kota Mekah tapi tidak bisa masuk karena saking penuhnya orang saat itu. Berkata, ini ada apa ini orang ziham berkumpul di sini, ada apa? قالوا ألا تعرف هذه حلقة عبد الله بن عباس الإمام. Sedangkan orang-orang pada saat itu berkata, apakah kamu tidak tahu ini itu berkumpulnya orang-orang ini karena ini adalah menghadiri halaqahnya Abdullah bin Abbas al-Imam. من هذا الرجل؟ Dan siapakah laki-laki ini? هذا صديق ابن عباس الكسول الذي لا يطلب العلم. Orang yang bertanya kok kenapa jalanan ramai sekali ini, itu adalah sahabatnya, temannya Abdullah bin Abbas yang malas tadi. ثم يبكي ويقول والله ابن عباس كان أعقل وأذكى مني. Dan kemudian dia menangis dan dia mengeluh, wallahi demi Allah Ibnu Abbas ternyata lebih pintar dan lebih cerdas daripada aku. فأنت اليوم تتعب. Maka kita semuanya di sini hari ini kita bercapek-capek في حفظ القرآن untuk menghafalkan Al-Quran وحفظ المتون dan untuk menghafalkan matan-matan, تحفة الأطفال untuk menghafalkan Tuhfatul Atfal, جزرية Jazariyah, جروبية Ajrumiyah, أصول ثلاثة Masya Allah, Usul Salasah, 40 نووية. يا أستاذ خلاص. صبرا صبر صبرا ayo sabran. Maka bersabarlah kalian اجتهاد dan beristihad, bersungguh-sungguh, احتساب. dan juga berihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. اليوم تعب وغدا فرح. Sekarang ta'ab, bercapek-capek, besok farah, berbahagia. غدا إن شاء الله أنت تحفظ القرآن. Dan insya Allah nanti kalian tulab yang ada di sini menghafalkan Al-Quran, para hafidh Quran. أنت من المعلمين. Insya Allah menjadi orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. غدا أنت تكون هنا. Masya Allah. هنا نعم. Besok talib-talib ini ada di sini. Duduk sama kita. نعم غدا أنت تأتي هنا تعلمنا ونحن نسمع لك. Masya Allah. Suatu saat nanti insya Allah adik-adik ini, para talibul ilm, santri-santri, insya Allah duduk di sini dan kita mendengarkan ilmu yang beliau sampaikan. قالوا من أراد الدنيا فعليه بالعلم. Dan mereka berkata, barang siapa yang menginginkan dunia maka hendaknya dengan ilmu. ومن أراد الآخرة عليه بالعلم. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat maka hendaknya dengan ilmu. ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka juga dengan ilmu. طالب العلم يفتح الله له القلوب. Maka bagi para penuntut ilmu, Allah bukakan baginya hati-hati manusia. يسهل الله له الرزق. Akan dimudahkan rezekinya. يكتب له في قلوب الناس المحبة. Dan di hati para manusia akan dituliskan rasa cinta kepada para talibul ilm. يعيش في الدنيا مرتاحا وفي الآخرة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Insya Allah hidup di dunia murtah, nyaman, tentram, dan di akhirat bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. اسمعوا لهذه القصة العجيبة. Maka dengarkanlah kisah ini dari Syekh. هذه تحتاج أن نقوم يا شيخ. Oh, masya في Allah. الأخير بدأوا ينامون. السلام عليكم. Waalaikumsalam. Katanya ada yang tidur di belakang. Benar tuh. Enggak. في قرية من القرى البعيدة. Di sebuah desa yang jauh pada saat itu, قبل سنوات طويلة. dan juga beberapa tahun yang lalu, كان هناك ولد صغير مثلكم لكن يتيم أبوه ميت. ada seorang anak yang kecil seperti para talib di sini, santri-santri di sini, tetapi dia yatim. هذا الولد يريد أن يتعلم القرآن. Anak ini ingin membaca atau ingin mempelajari Al-Quran Al-Karim. ولكن في قريته لا يوجد معلم للقرآن ولا معهد. Sedangkan
di desanya tidak ada satupun orang yang mengajarkan Al-Quran dan juga tidak ada ma'had atau pondok di situ. لا بد أن يذهب إلى معهد بعيد يحتاج يومين وهو يذهب يمشي على قدمه. Dan dibutuhkan bagi dia untuk pergi ke pondok itu dibutuhkan 2 hari untuk berjalan kaki menuju ke pondok tersebut. ودع أمه وسافر إلى المعهد. Kemudian dia mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya dan dia melakukan perjalanannya menuju ke pondok tersebut. وصل إلى المعلم وعنده طلاب كثير. Dan dia tiba kepada muallimnya, kepada ustadznya, dan di majelis ustadz tersebut terdapat banyak thalib yang hadir. قال يا أستاذ أنا ولد يتيم جئت إليك من بعيد أريد أن أتعلم القرآن. Dia berkata kepada ustadznya, wahai ustadz, aku adalah anak yatim, aku datang jauh-jauh kepadamu untuk mempelajari Al-Quran. قال له الأستاذ عفوا يا ولدي لا أستطيع. Ustadznya berkata, mohon maaf anakku, aku tidak bisa menerimamu. الحلقة فيها زحام العدد مكتمل. Halaqah yang ada pada saat itu sudah ziham, sudah penuh, dan adatnya sudah atau adat itu jumlahnya itu sudah genep, tidak bisa ditambah lagi. لكن إذا تريد أن أعلمك لابد أن تدفع دينار من الذهب مال كثير حتى أجعل لك من وقتي في الليل. Tapi kalau kamu pengen aku mengajarimu, maka hendaknya kau membayarku dengan dinar atau dengan mal, dengan harta, agar aku bisa melonggarkan waktuku di malam hari. قال أنا فقير لا ليس عندي شيء من الدنيا. Kemudian sang anak yatim berkata, oh tidak mungkin, saya ini fakir wahai syekh, aku tidak punya apa-apa yang ada di dunia ini. قال الشيخ أنا لا أستطيع. Dan syekhnya akhirnya berkata, oh ya sudah, aku nggak bisa menerima kamu. هذا الولد يبكي بكاء شديدا. Dan kemudian anak ini menangis sejadi-jadinya. حزين جدا. Dia sedih sekali. لماذا؟ Gara-gara apa? Coba. Karena apa? لأنه لا يستطيع أن يتعلم القرآن. Karena dia tidak dapat mempelajari Al-Quran. لم يفرح يقول الحمد لله أستاذ ما في خلاص أنا أرجع إلى البيت. Dia nggak bilang, oh alhamdulillah ustadznya nggak hadir nih, oh saya pulang aja lah. مثل بعض الطلاب في الحلقة أنا أستاذ يا رب أستاذ غير موجود. أستاذ مريض الحمد لله أستاذ غير موجود. Beberapa santri mungkin, oh ini nunggu ustadznya datang nggak, ustadznya datang nggak. Begitu tahu ustadznya sakit, alhamdulillah. يريد يذهب للنوم أو الراحة. Beberapa santri mungkin suka ya tidur atau istirahat seperti itu. أما هذا الولد يبكي بكاء شديدا لأنه لا يستطيع يتعلم القرآن. Sedangkan anak tersebut menangis sejadi-jadinya karena dia tidak bisa menghafalkan Al-Quran. ثم هو يرجع في الليل وهو حزين جدا. Kemudian dia perjalanan pulang di malam hari dan dia dalam keadaan yang sedih sekali. قال سأنام تحت هذه الشجرة. Dan pada malam hari itu dia berkata, saya pengen tidur di bawah pohon ini. وهو نائم رأى شيئا عظيما. Dan ketika dia tidur, dia melihat sesuatu yang sangat-sangat agung sekali. جاءه في النوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan ketika anak tersebut tidur, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi dia. رآه في المنام يقول له ارجع إلى الشيخ وقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعلمني القرآن. Dan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada anak tersebut untuk kembali ke syekh. Kamu kembalilah ke syekh dan katakan kepada syekh tersebut bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanmu untuk mengajarkan anak ini Al-Qur'an. قال هذا الولد يتكلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ربما هو لا يصدقني ما هي العلامة أو الأمارة. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bisa jadi dia tidak mempercayaiku. Lalu apa ciri-cirinya? Apa yang bisa saya gunakan untuk membuat dia percaya? الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له قل لهذا الشيخ بأمارة ودليل
زمرا زمرا. Maka katakanlah kepada syekh ini dengan ciri-ciri mengatakan zumaron zumaro. قام هذا الغلام من النوم وهو فرحان جدا. Kemudian anak ini bangun dari tidurnya dan dia dalam keadaan yang bahagia sekali. لم ينتظر إلى الصباح مباشرة يعود في الليل. Dia nggak nunggu pagi dulu, malam itu juga bangun dari tidurnya langsung gas menuju ke syekh tersebut. وصل إلى بيت الشيخ يضرب الباب. Dan sampai di rumah syekhnya dipukul diketok pintunya. خرج الشيخ وهو نائم. ماذا تريد؟ هل جئت بدينار؟ جاء الفلوس معك؟ Syekhnya keluar dari rumah itu, bangun tidur. Oh, datang lagi kamu. Udah punya duitnya, kata. قال لا 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 شيء أعظم وأكبر. Kemudian anak itu berkata, tidak, saya tidak bawa uang, tapi saya membawa hal yang lebih besar dan lebih agung lagi. قال ماذا؟ Kemudian syekh itu bertanya, apa? قال رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام في النوم قال لي آمرك أن تعلمني القرآن. Kemudian anak itu menceritakan bahwa dia bertemu dengan Rasulullah SAW di dalam tidurnya dan mengatakan kepada engkau wahai syekh untuk mengajariku Al-Quran. قال الشيخ وما هي الأمارة؟ ما الدليل؟ يمكن أنت تكذب. ما الدليل والأمارة؟ Kemudian saya berkata, tidak semudah itu, Ferguson. Dia saya mengatakan, apa dalilnya? Apa buktinya kamu sudah disuruh oleh Rasulullah seperti itu? قال هذا الولد قال الرسول عليه الصلاة والسلام بدليل وأمارة زمرا زمرا. Kemudian dia berkata, dalilnya adalah dari Rasulullah SAW, zumaron zumaro. عندما قال زمرا زمرا الشيخ ينزل يسلم عليه ويقبله في رأسه. Ketika dikatakan zumaron zumaro tersebut, syekhnya kemudian turun dan kemudian dipeluklah anak itu dan diciumlah keningnya. ويبكي ويقول إن شاء الله أعلمك القرآن كله. Kemudian dia menangis dan berkata kepada anak tersebut, insya Allah akan aku ajarkan kepadamu Al-Quran keseluruhannya. قال هذا الغلام لا. Kemudian anaknya itu bilang, tidak, saya tidak mau. حتى أنا أريد أعرف ما هذا زمرا زمرا. Sampai saya tahu apa artinya zumaron zumaro itu. قال الشيخ لا لا أنا أعلمك القرآن هذا سر. Kemudian syekhnya berkata kepada anaknya, enggak, aku enggak mau ceritakan karena itu rahasia. Saya fokus ngajarin kamu Al-Quran saja. قال الغلام لابد تخبرني هذا سر أو أنا أذهب. Kemudian anak tersebut berkata, antum harus memberitahuku apa rahasia di balik kata zumaron zumaro tersebut, atau kalau tidak aku akan pergi. قال الشيخ أنا أعلم القرآن من سنوات طويلة. Kemudian saya berkata, saya sudah mengajarkan Al-Quran dari tahun-tahun yang sudah lama sekali. ومن سنوات أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. Dan di beberapa tahun sebelumnya dia atau syekh tersebut bertemu dengan Rasulullah SAW di dalam mimpinya. فسألته سؤالا. Dan beliau bertanya kepada kepada Nabi SAW sebuah pertanyaan. قلت له يا رسول الله الذين يتعلمون القرآن ويعملون به كيف يدخلون الجنة؟ Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, bagaimana mereka dapat masuk ke dalam surga? فقال النبي عليه الصلاة والسلام زمرا زمرا. Maka Rasulullah SAW bersabda atau menjawab pertanyaan tersebut dengan zumaron zumaro. زمرا زمرا bahasa Arab يعني جماعة كثير. Jadi zumaron zumaro itu maknanya dalam bahasa Arab itu adalah jamaah atau perkumpulan orang-orang, zumar. نعم في القرآن الكريم سورة الزمر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. Maka dalam Al-Quran ada yang namanya surat Az-Zumar, yang tadi ayatnya dibacakan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, yang maknanya fima ma'nahu adalah bahwasanya semua orang itu akan digiring atau akan berjalan menuju kepada surga itu zumaron secara berkelompok. لا تجعل وقتك في اللعب والتفكير والذهاب، اجعل وقت للحفظ والقراءة والعلم.
jangan kita gunakan waktu kita untuk bermain-main, untuk berjalan-jalan. Jadikanlah setiap waktu kita untuk berzikir, untuk menghafalkan dan untuk mempelajari ilmu. الإمام النووي كان في اليوم ينام فقط ساعتين. Imam Nawawi rahimahullah taala sehari itu tidur cuma 2 jam saja. واليوم طالب ينام 10 ساعات في اليوم. Dan sedangkan sekarang thalib atau para santri, para penuntut ilmu tidurnya 10 jam sehari. ثم يأتي إلى الدرس يريد النوم. Kemudian datang ke daras itu atau datang ke majelis itu udah pengen ngantuk, pengen tidur aja. لابد طالب العلم يصبر ويجتهد في الحفظ والقراءة حتى يصبح من الحافظين. Maka seorang thalibul ilm atau seorang penuntut ilmu harus bersabar agar mereka bisa menjadi orang-orang yang hafid. ثم المفتاح الخامس العمل بالعلم. Dan kemudian kunci yang kelima adalah al-amal atau mengamalkan ilmu tersebut. لأن العلم بدون عمل لا ينفع صاحبه بل يكون خسارة. Sedangkan karena ilmu yang tidak diamalkan itu tidak mendatangkan manfaat bagi yang mengilmuinya, melainkan hanya penyesalan semata. الوصية الأخيرة لي ولكم. Dan wasiat terakhir untuk Syekh sendiri dan juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin, المسلمون يحتاجون إليكم. Muslim, umat muslim sekarang dalam keadaan membutuhkan kita semuanya. الناس يريدون أن يتعلموا الدين. Ada beberapa orang yang menginginkan untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari agama. كثير من المسلمين لا يعرف كيف يصلي. Banyak dari umat Islam tidak tahu bagaimana cara sholat. كثير من المسلمين يفعل الحرام. Banyak dari umat Islam yang mengamalkan perbuatan-perbuatan haram. كثير من المسلمين يفعل بدعة أو يفعل شرك. Banyak dari juga umat muslim yang mengamalkan amalan-amalan bid'ah dan juga kesyirikan. وأنتم واجب عليكم أن تكونوا المعلمين الناصحين الآمرين بالمعروف للمسلمين. Maka tugas kita wajib bagi kita untuk menjadi mu'alim, untuk mengajarkan kepada orang-orang yang tidak tahu tentang agama Islam. فتعلموا كثيرا. Maka belajarlah banyak-banyak. واصبروا. Dan bersabarlah. وأكثروا من الدعاء لله. Dan perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. والإخلاص والتقوى والعبادة. Dan ikhlas dan takwa dan juga ibadah. ثم إذا رجعتم إلى بيوتكم وإلى قراكم إلى معاهدكم تعليم والدعوة إلى الله. Dan kemudian ketika kita pulang ke rumah-rumah kita pulang ke desa-desa kita mengajari orang-orang, mengajari mereka agama Allah dan beribadah kepada Allah. مثل الصحابة. Sebagaimana para sahabat dulu. عدد الصحابة 120,000. Jumlahnya sahabat itu ada 120.000. فقط في المدينة يموت 5,000. Dan juga yang ada di Madinah meninggal ada 5.000 sahabat. أين باقي الصحابة؟ Di manakah sisa-sisa orang sahabat tersebut? يخرجون في هذه الأرض كلها يعلمون يجاهدون في سبيل الله. Jadi sisa 5.000 orang di Madinah itu sisanya para sahabat itu berpencar untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala di desa-desa dan di tempat-tempat lain. حتى وصل الإسلام إلى الصين. Sampai Islam itu datang ke Cina. الهند. Sampai datang ke India. أفريقيا. Sampai ke Afrika. أوروبا. Sampai ke Eropa. إندونيسيا. Sampai ke Indonesia. دعوة إلى الله. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. وأنتم لابد تكونوا مثل الصحابة في الدعوة والتعليم. Maka kita haruslah menjadi seperti para sahabat dalam dakwah dan juga dalam taklim. وهذا الطريق هو طريق الأنبياء. Dan ini adalah jalannya para nabi sallallahu alaihi wasallam. وطريق الجنة. Dan ini merupakan jalannya menuju ke surga. يوم القيامة تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. Insyaallah di hari kiamat kita akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. مع العلماء الشافعي مالك أبو حنيفة أحمد بن تيمية. Dan juga bersama para ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Abu Hanifah
Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya. والنساء تكون مع أمنا عائشة خديجة حفصة فاطمة. Dan para akhwat akan berkumpul dengan ibu-ibu kita Khadijah, Hafsah, Aisyah dan lain sebagainya. ما شاء الله ذلك الفوز الكبير. Maka itu merupakan kemenangan yang besar. أسأل الله لي ولكم جميعا أن نكون من طلاب العلم. Semoga di sini kita memohon, Syekh sendiri memohon agar kita semuanya menjadi tulabul ilm. أسأل الله أن يحفظكم القرآن. قولوا آمين. Amin. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. Amin. أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا وتقوى. Amin. Insyaallah di sini Syekh memohonkan kepada kita semuanya agar kita menjadi orang-orang yang dapat menghafalkan Al-Quran, dimudahkan dalam belajar dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih. Indonesia. Jazallahu khairan أستاذنا الشيخ أبو محمد والأساتذة الكرام في هذا المعهد الطيب. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. Dan terima kasih kepada Ustadz Susianto dan juga kepada para asatidzah dan santri-santri yang di pondok ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk kita. ونحن والله مسرورون وفرحون جدا بهذه الزيارة الطيبة. Dan beliau alhamdulillah bahagia sekali dengan ziarah yang luar biasa ini. وإن شاء الله نزوركم مرة أخرى. Dan insyaallah saya akan hadir, akan ziarah lagi di lain waktu. ومنكم من قد حفظ القرآن. Dan di antara adik-adik ini yang sudah menghafalkan Al-Quran. ومنكم من أصبح من المعلمين. Dan beberapa yang sudah mengajarkan atau menjadi para muallim. والمعلمات. Dan juga para muallimat. حتى لا تقول النساء ونحن مظلومات. Biar gak iri yang cewek, ada muallimat juga. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih banyak beliau sampaikan kepada kita semuanya. وأقم الصلاة. بس ما في صلاة، صلاة خلاص انتهى الصلاة. Ayo. Alhamdulillah.